the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. What else you got? I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, kembali lagi kita ibadah hari Minggu ini. Walaupun ibadahnya masih tetap dari rumah, kita tetap semangat ya. Nah, sebagai awal pembukaan, kita bernyanyi Matahari Bersinar. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak bunga yang dipandang, semuanya menghadap kepada Tuhan, hanya memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Memasuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Karena demikianlah firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Engkau tidak akan membiarkan kami piatu, sebab Engkau akan mengutus seorang penolong dan penghibur bagi kami. Dengan kemampuan kami sendiri, kami tidak akan dapat mengenal kehendak-Mu sepenuhnya. Oleh sebab itu, pada hari yang Engkau kuduskan ini, tuntunlah kami, supaya kami menyambut kebenaran janji-Mu dengan setulus hati. Kiranya Engkau berkenan kepada kami orang-orang berdosa ini. Utuslah Roh-Mu untuk melembutkan hati kami yang keras, supaya segenap jiwa dan raga kami tertuju kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik, masih semangat kan ibadahnya? Kalau masih semangat, kita bernyanyi kembali Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu.
kita minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Kita ucapkan sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan ayat hafalannya ke grup sekolah minggu masing-masing. Jangan lupa ya, ayat hafalannya kami tunggu paling lama hari Kamis malam. Untuk ayat hafalan minggu depan diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jangan lupa ya adik-adik, ayat hafalannya kami tunggu paling lama hari Kamis malam. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Shalom. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Ayat hafalan Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Terima kasih Kak. Shalom. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakan kepadamu, sebab aku ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Terima kasih. Ayat hafalan Yohanes 14 ayat 20. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Terima kasih. Ayat hafalan Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan memberitahunya kepadamu, sebab aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Amin. Terima kasih. Nah, adik-adik, sebelum saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu. Kita bernyanyi bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami panjatkan puji dan syukur kehadiran-Mu Bapa, di mana kasih setiamu masih menyertai kami, menemani kami, hingga kami boleh bangun pada pagi hari ini, dan kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu kami di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Biarlah Tuhan, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tidak mengurangi rasa semangat kami untuk datang beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan Yesus, agar firman-Mu dapat kami lakukan, dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Hapuskanlah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, agar tidak terhalang kasih dan berkat yang hendak Kau berikan pada kami. Doa yang kurang sempurna ini Bapa, kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, bahan Alkitab kita hari ini, Minggu 16 Mei 2021, diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kita buka Alkitabnya ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kita baca sama-sama ya. Sudah dapat ya? Sudah dibuka Alkitabnya? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yaitu hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menampak. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, jangan kemana-mana, kita saksikan video animasi berikut ini. dari tadi? Dicariin kok nggak ada. Aku baru pulang dari sekolah minggu, Kak. Sekolah minggu terus. Seharusnya kamu tuh bantu bapak sama ibu. Kenapa kakak marah sama aku? Emangnya salah ya kalau aku pergi ke sekolah minggu? Ya salah lah. Jelas-jelas sekolah minggu tuh nggak bisa kasih kamu makan. Harusnya kamu tuh kerja, tau nggak sih? Tapi Kak, hah? Nggak ada tapi-tapian. Mulai hari ini kamu nggak boleh pergi lagi.
Si adek tuh, dia masih aja pergi ke sekolah minggu. Bukannya ibu sama bapak udah larang dia? Apa? Dia pergi ke sekolah minggu lagi? Cepat panggil dia ke sini. Baik, Bu. Dek, dipanggilin ibu tuh di belakang rumah. Baik, Kak, aku segera ke sana. Kemana aja kamu dari tadi, ha? Aku tadi pergi ke sekolah minggu, Bu. Siapa yang ngizinin kamu pergi? Bukannya tadi ibu udah larang kamu? Kenapa sih, Bu? Ibu, kakak, bapak, semuanya ngelarang aku. Padahal kan aku pergi sekolah minggu, bukan keluyuran sama teman-teman. Tapi di mata bapak, ibu, dan kakak, kenapa aku selalu salah? Di sekolah minggu, aku selalu diajarkan banyak hal, Bu, dan semuanya itu baik. Di sana, aku diajar memuji dan menyembah Tuhan. Di sana pun, aku belajar banyak tentang firman Tuhan, Bu. Bicara apa kamu? Semua itu nggak penting buat ibu. Ibu, jangan pukul aku, Ibu. Bu, aku mau minta izin, Bu. Boleh nggak antar aku ke gereja? Antar ada ibadah, Bu. Kamu nggak boleh pergi. Ibu nggak izinin kamu pergi. Titik. Kamu di rumah aja, bantuin ibu kerja. Tahu nggak sih kamu? Dasar. Tapi, Bu, aku kan mau ibadah, Bu. Kenapa Ibu harus larang-larang aku untuk beribadah kepada Tuhan? Ibu sadar nggak perbuatan Ibu itu dosa? Diam kamu, anak kecil. Mau sok-sokan ajarin ibu ya kamu? Bukan gitu, Bu. Tapi Ibu sadar nggak perbuatan Ibu itu salah? Apa Ibu nggak takut kalau Tuhan marah sama Ibu? Stop. Sudah ibu bilang diam ya diam. Jangan banyak bicara lagi kamu. Bu, kapan sih bapak pulang dari luar kota? Bapak mau pulangnya minggu depan, nak. Emangnya kenapa? Aku udah kangen sama bapak, Bu. Sekalian aku mau lapor si adek sama bapak. Sabar aja, nak. Bapakmu juga pasti pulang kok. Iya, Bu. Ngomong-ngomong, adekmu kemana ya? Kok dari tadi nggak kelihatan? Nggak tahu, Bu, dia di mana. Dari tadi aku cariin sampai di belakang rumah juga nggak ada. Kemana lagi anak itu? Kalau dia pulang, suruh dia menghadap ibu ya. Baiklah, Bu. Dek, kamu kemana? Dicariin ibu dari tadi. Aku ke gereja, Kak. Ada ibadah di gereja. Kan hari ini hari Minggu. Mau hari Minggu kek, hari apa kek? Emangnya siapa yang ngizinin kamu ke gereja? Hah? Tadi aku udah minta izin sama ibu, Kak. Tapi ibu nggak ngizinin. Terpaksa deh aku pergi diam-diam. Dasar anak kurang ajar. Cepet pulang. Ibu lagi nungguin kamu tuh. Baik, Kak. Aku pulang sekarang. Shalom, selamat siang, Ibu. Hei, dasar kamu anak kurang ajar. Dari mana aja kamu? Dari tadi
Ibu nyariin kamu nggak ada. Hah? Aku pergi ke gereja, Bu. Apa? Gereja? Bukannya tadi ibu sudah melarang kamu. Tetapi kamu masih nekat saja untuk pergi. Maafkan aku, Ibu. Ibu, kenapa sampai saat ini Ibu masih tetap mengeraskan hati Ibu untuk tidak menerima Tuhan Yesus, Bu? Dan kenapa juga Ibu sampai melarang aku seperti ini, Bu? Diam kamu. Itu urusan ibu, bukan urusan kamu. Mulai sekarang kamu harus ikut aturan dari ibu. Kamu nggak boleh pergi ke gereja. Kalau kamu berani pergi diam-diam, ibu akan usir kamu dari rumah ini. Paham? Baiklah, Ibu. Banyak sekali tantangan yang datang ketika kita mengikuti Tuhan. Walaupun seluruh anggota keluargaku melarang aku, namun aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap kuat dan semangat. Aku harus terus mendoakan mereka. Aku yakin dan percaya melalui pertolongan Tuhan, seluruh anggota keluargaku pasti akan dipulihkan. Walaupun saat ini ragaku di penjara, namun tidak dengan rohku. Aku akan terus memuji dan menyembah Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam hidup hamba. Tuhan, Engkau tahu keadaan hamba saat ini. Engkau tahu semua masalah yang sedang hamba hadapi. Hamba mohon kepadamu ya Tuhan, kuatkanlah hamba, agar hamba mampu menjalani semuanya. Tuhan, Engkau tahu seluruh anggota keluarga hamba menentang hamba. Mereka melarang hamba agar hamba jangan lagi beribadah kepadamu. Hamba mohon kepadamu Tuhan, pulihkanlah mereka, agar mereka dapat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah doa hamba-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Bu, hari ini Ibu udah doa belum? Ibu malas doa. Kenapa gitu, Bu? Kita harus selalu berdoa, Bu. Karena sampai hari ini kita ada di dunia ini, semua itu karena Tuhan. Diam kamu, jangan banyak ngomong. Ibu udah bilang, jangan ngajarin ibu. Ibu itu lebih tahu daripada kamu. Janganlah terus mengeraskan hati, Ibu. Bu, hari Minggu kita pergi ke gereja ya sama-sama. Ibu, kakak, sama bapak. Kan hari Sabtu bapak udah pulang. Jadi hari Minggu kita bisa ke gereja sama-sama. Apa kamu bilang? Kamu ngajakin ibu, kakak sama bapak ke gereja? Gak salah ya kamu ngomongnya. Semua gak akan pergi ke gereja. Emangnya kurang jelas ya kata-kata ibu waktu itu untuk kamu? Tapi Bu, udah lama kita gak pergi ke gereja. Kenapa sih Ibu terus ngelarang aku sampai hari ini? Aku pengen ke gereja, Bu. Tolong jangan larang-larang aku terus. Buat emosi ibu aja kamu. Tutup mulut kamu. Ibu, adek, cepet kesini. Bapak udah pulang nih. Hai anakku sayang, apa kabar? Bapak udah rindu banget sama kalian semua. Kabar aku baik-baik aja, Bapak. Sama, kami semua juga rindu sama Bapak.
Ayo Bapak, duduk di sini. Pasti Bapak capek banget. Iya nak, Bapak capek banget. Aku mau cerita sama Bapak, kalau selama Bapak nggak ada, adik ke gereja terus. Padahal udah dilarang sama ibu. Ya udah, biarin aja dia pergi ke gereja. Loh, kok jawaban Bapak gitu sih? Bukannya Bapak juga nggak suka kalau dia ke gereja? Iya, Bapak memang gak suka dia pergi ke gereja, makanya Bapak melarang dia. Tapi itu dulu, setelah Bapak duduk dan merenung, Bapak sadar bahwa selama ini kita semua sudah salah karena kita telah melarang dia untuk beribadah kepada Tuhan. Ah, kok pulang dari luar kota pikiran Bapak langsung berubah kayak gini? Sudahlah nak, ayo panggil ibumu ke sini. Baru sampai ya Pak? Iya Bu, Bapak baru sampai nih. Bapak capek banget. Adek, ayo cepat ke sini. Bapak, aku rindu banget sama Bapak. Kenapa Bapak pergi keluar kota lama banget? Kan Bapak kerja nak. Yang penting sekarang Bapak udah pulang kan? Iya Pak. Ya udah Pak, aku sama Ibu masak dulu ya buat Bapak. Iya nak, masak yang enak ya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan dan berkat-Mu kepada hamba sepanjang hari ini. Hamba datang kepadamu Tuhan, membawa keluarga hamba. Kiranya Tuhan Engkau ampuni keluarga hamba, Engkau ampuni segala kesalahan mereka ya Tuhan. Dan hamba mohon kepadamu Tuhan, pulihkanlah mereka, bawalah mereka agar mereka semua bisa mengenal-Mu lebih dekat ya Tuhan. Nak, Ibu, Bapak, sama Kakak ingin bicara sama kamu, Nak. Iya, mau bicara soal apa Bu? Ibu minta maaf ya, kalau selama ini Ibu sudah melarang kamu untuk pergi ke gereja. Sekarang Ibu sudah sadar kalau perbuatan Ibu itu salah. Ibu juga minta maaf ya nak, karena Ibu sudah menghambat pertumbuhan rohanimu. Iya Bu, aku sudah maafkan Ibu. Apapun kesalahan Ibu, aku tidak pernah dendam terhadap Ibu. Aku sangat mengasihi Ibu, tapi satu hal yang Ibu perlu ingat. Minta maaflah pada Tuhan Bu, karena Ibu telah menyakiti hati Tuhan. Iya nak, Ibu sangat menyesal. Ampuni aku Tuhan, beserta seluruh anggota keluargaku. Kakak juga minta maaf ya Dek. Bapak juga minta maaf ya nak, kalau selama ini
Bapak sudah sering melarang kamu pergi sekolah minggu dan Bapak juga sering melarang kamu pergi ibadah di gereja. Mulai hari ini, kamu bebas pergi, nak. Bapak, ibu, sama kakak juga akan ikut kamu ke gereja hari Minggu. Jadi, hari Minggu kita sama-sama ke gereja ya, nak. Beneran nih. Iya, benar nak. Benar sekali apa yang dikatakan bapak kamu. Hari Minggu kita semua pergi ke gereja sama-sama ya. Aku sangat senang mendengar berita baik ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengabulkan doa-doaku. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi sebelum kita memberikan persembahan, kita bernyanyi Hambaku namanya. Tanganku tak pendek, boleh hormat, tu debata, jai nani nalo jai, sayur rupa ku namai, tangan kiri dihomai, tangan kiri dihomai. Nampakku tak pendek, boleh hormat, tu debata, marojo masuruani, jai nani nalo jai, nampak dihomai, nampak dihomai. Untuk mengantar kita memberi kurban persembahan syukur, marilah kita baca firman Tuhan yang tertulis di kitab Matius 8 ayat yang keempat. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diberitakan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikian firman Tuhan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku dengan setulus hati bahwa Engkaulah sumber segala berkat dan karunia bagi kami. Di sini kami menyerahkan persembahan syukur kepadamu. Terimalah persembahan kami ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu di jemaat ini. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan di seluruh dunia ini dengan kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami